Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Lagi rutin juara turnamen online Indonesia. Apakah IM Azraja Jodistiaki pecatur terbaik Indonesia saat ini? Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen PCO Elite seri kedua Arena yang berlangsung pada tanggal 11 Januari 2021 yang melibatkan pertarungan antara sesama pecatur Indonesia, yaitu International Master Azraja Jodistiaki yang menggunakan nama akun Liches Odiaza dengan rating Liches 2497 menghadapi perlawanan FIDE Master Pitra Andika yang menggunakan nama akun Liches Petrov dengan rating Liches 2355. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Jody menggunakan catur bola putih dengan nama akun Liches Odiaza menghadapi perlawanan Pitra Andika dengan nama akun Liches Petrov. Dan di sini, waktu yang digunakan masing-masing pemain adalah 3 menit plus 1 detik increment setiap langkahnya, dan tidak ada bersak yang diberikan oleh panitia agar melihat ya kemampuan sesungguhnya dari para pemain Indonesia. Di sini Jody memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Pitra Andika. Pembukaan pertahanan Sislia, kuda F3, kuda C6, dan seperti pada balasan umumnya, jalur yang dipilih oleh Jody adalah pion menuju petak D4, mengajak pertukaran pion di petak pusat yang tentu saja diterima oleh Pitra ya, dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di petak D4. Menteri B6 mengancam kuda 2 kali oleh hitam, dan tidak seperti balasan pada umumnya, biasanya akan kuda pukul kuda ya, agar permainan langsung masuk ke babak middle. Tetapi kali ini yang dilakukan adalah kuda menuju petak B3. Kuda F6 mengincar pion lemah putih dan dilindungi oleh kuda ke petak C3. Pion E6 membatasi ya, agar kuda putih tidak bisa merangsek ke petak D5 yang cukup ideal. Menteri E2, gajah B4, gajah D2, rokade pendek oleh Pitra Andika. Pion A3 memberikan ancaman terhadap gajah hitam ya, yang secara tidak langsung berada di petak diagonal yang sama dengan raja putih. Dan dalam situasi seperti ini, untuk mempersingkat waktu, yang dilakukan oleh Pitra adalah gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah. Pion E5, rokade panjang oleh Jody. Dan di sini permainan akan berlangsung sangat seru ya, karena posisi rokade dari masing-masing pemain berbeda. Dan di sini Jody dan Pitra akan berlomba-lomba untuk menghancurkan pertahanan sayap raja dan sayap menteri dari masing-masing pemain untuk mendapatkan kemenangan. Pitra membalas dengan langkah yang super agresif dengan pion menuju petak A5. Dengan ada ide, pion digerakkan menuju petak A4. Pion G4 juga langkah agresif oleh Jody dan pion menuju petak A4. Dan di sini dipilih langkah kuda menuju petak D2 oleh Jody, yang sangat bagus ya, karena membuat kuda putih ini masih aktif. Apabila dilakukan kuda menuju petak A1, jelas ya, walaupun kuda putih posisinya aman, tetapi jelas kuda putih ini pasif dan akan membuat Pitra lebih mudah untuk memenangkan permainan. Dan di sini kuda pindah ke petak D2, pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Dan di sini yang dilakukan oleh seorang Jody adalah langkah selipan dengan pion menuju petak G5 mengancam kuda hitam. Sehingga ini paksaannya, kalau kuda mundur jelas pion pukul pion gratis. Maka oleh karena itu di sini langsung diambil momentum dengan kuda pukul pion, kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan menteri pukul pion. Sejauh ini, perwira dari masing-masing pemain yang dimiliki oleh Jody dan Pitra adalah sama, yang dimana
jumlah perwira yang sama dan pionnya masing-masing ada 6. Namun secara secara penguasaan di papan jelas Jodi lebih unggul karena Menteri Putih ada di petak pusat yang tentu saja bisa langsung menyerang ya ke pertahanan Sep Raja dari Pitra Andika. Kita lanjutkan. Gajah E6, Gajah D3. Ada ancaman skakmat di petak H7 oleh Jodi. Tentu saja untuk membatasi hal ini yang dilakukan oleh Pitra adalah pion menuju petak G6. Pion F4 langsung agresif ya dari Jodi, bisa jadi pion putih jika ada kesempatan akan dimajukan ke petak F5. Benteng F menuju D8, benteng H menuju F1. Gajah ke petak F5 dengan tempo mengancam Menteri Putih. Menteri Putih mundur ke petak E2. Pion E4, gajah C4. Kuda D4 dengan tempo ancam menteri. Di sini gajah pukul kuda dengan tempo mengancam menteri. Benteng pukul gajah, benteng pukul benteng, dan menteri pukul benteng. Benteng D1 mengancam menteri hitam dan menteri mundur ke petak C5. Benteng D5 lagi-lagi mengancam menteri hitam, menteri skak di petak G1. Menteri menutup, menteri B6, menteri D4, menteri C7, benteng D6, benteng C8. Sebenarnya ini sangat berbahaya ya bagi seorang Jodi. Namun di sini Jodi mengabaikan ancaman bahaya ini dengan memilih langkah raja menuju petak B1 dan langsung saja pion menuju petak B5. Jelas benteng dan menteri hitam menumpuk kekuatan di lajur C. Apabila gajah putih ini berpindah, jelas menteri hitam akan makan pion lemah putih di petak C2. Namun, agar tidak rugi secara materi, jelas di sini Jodi harus mengorbankan posisi rajanya yang nanti akan jelek dengan gajah pukul pion. Langsung saja, menteri pukul pion skak di petak C2, raja A1, menteri C1 skak, raja A2, gajah E6 skak. Jelas ya, ini adalah hal yang sangat sulit yang didapat oleh Jodi, sehingga harus dilakukan langkah benteng pukul gajah di petak E6. Karena kalau tidak akan berbahaya, akan ada ancaman 2-3 langkah skakmat dari Pitra Andika. Pion pukul benteng, menteri pukul pion di petak E4. Menteri C5, menteri pukul pion di petak E6 skak, raja pindah ke petak F8, menteri F6 skak, raja G8, gajah pukul pion di petak A4, benteng B8, gajah B3 skak, dan di sini dilakukan langkah benteng pukul gajah di petak B3. Dan apabila Jodi melangkahkan raja pukul benteng, inilah yang diharapkan oleh Pitra Andika. Karena waktu yang dimiliki oleh Pitra Andika sangat singkat, oleh karena itu akan dilakukan langkah tempo skak terus agar dirinya bisa mengimbangi waktunya Jodi. Nah, di sini jelas yang dilakukan oleh Jodi bukanlah raja pukul benteng, melainkan adalah satu langkah terakhir yang membuat Pitra Andika menyerah, yaitu langkah selipan ya, yaitu dengan menteri ke petak E6 skak, dan tepat di momen ini Pitra Andika menyerah, karena kalau dilanjutkan raja berpindah kemanapun, maka menteri pukul benteng. Di sini misalkan menteri pindah ke petak F2, fokus dari seorang Jodi tidak perlu lagi mengamankan pionnya. Yang terpenting adalah nantinya menempatkan raja hitam di petak H8 dan menteri skakmat di petak F8, yang dimana itu akan dapat terjadi dengan mudah karena keberadaan pion putih yang ada di petak G5 yang membatasi ruang gerak dari Pitra Andika. Oke, ini adalah pertandingan yang sangat bagus dari Jodi, dan dia juga lagi sering juara ya, dan itu adalah hal yang bagus karena
Indonesia tidak lagi melulu mengandalkan GM Susanto Megaranto, GM Novendra Priasmoro, dan IM Yosep Taher. Ada terus nama-nama baru yang akan terus berkembang dan berprestasi untuk Indonesia. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.